terkasih dalam Tuhan, kita akan sampai di penghujung dari serial Kristen Lembu ini, dari mana kita akan belajar dari lembu dalam perspektif sekarang adalah kepemimpinan Kristen Lembu sebagai pelayanan yang sejati. Ini sangat menarik untuk kita simak bersama. Kita sudah melihat four faces, 4 wajah, ada wajah manusia, wajah singa, wajah lembu, dan wajah Raja Wali. Ini adalah makhluk yang ada di hadapan tahta Tuhan. Pada waktu akhir zaman, kita akan menyaksikannya. Dan itu memberikan arti bahwa ada sesuatu yang ingin Tuhan kita belajar tentang karakteristik daripada apa yang ada daripada 4 wajah ini. Nah, kita sedang belajar di lembu, ya. Nah, kita bicara sekarang tentang kepemimpinan menurut karakteristik lembu itu seperti apa. Ada 5 hal yang kita bisa lihat. Pertama, pemimpin yang berjiwa hamba, pemimpin yang mengenal pemiliknya, dan pemimpin yang mengenal dirinya sendiri, kemudian pemimpin yang mau dilatih, dan pemimpin yang berorientasi pada penuaian. Kita akan melihat satu persatu bagian ini. Pertama, coba kita lihat pemimpin yang berjiwa hamba itu seperti apa. Yesus memberikan kita teladan, ya. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 13 ayat 15 dikatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Apa maksudnya? Keteladanan seperti apa yang Tuhan berikan? Keteladanan adalah penghambaan yang Tuhan ingin ajarkan bagi kita. Yaitu bahwa pemimpin yang berkarakteristik lembu tidak fokus pada kekuasaan, tetapi pada keteladanan. Pemimpin yang menyatakan keteladanan bukan ingin berkuasa supaya bisa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, itu bisa kita lihat nyata ketika kita melihat presiden kita, Bapak Jokowi, bagaimana dia memberikan satu keteladanan bahwa dia tidak berorientasi pada kekuasaan, tetapi bagaimana dia melayani seluruh rakyat Indonesia, memberikan program-program yang luar biasa. Untuk apa? Untuk masa depan daripada generasi Indonesia ke depan. Dan ini kita lihat pada saat penanaman pembajakan di sawah, dia juga terjun turun di situ untuk apa? Untuk bersama dengan masyarakat. Ya, ini merupakan suatu keteladanan penghambaan di mana dia mau menjadi sama seperti orang lain dan memimpin seluruh bangsa Indonesia pada masa depan yang lebih baik. Ya, ini sebuah keteladanan yang bisa kita lihat dari presiden kita. Nah, kemudian pemimpin dengan karakteristik lembu akan memberikan kehidupannya bagi banyak orang. Mereka lebih suka melayani, bukan dilayani, menderita daripada membuat orang lain menderita. Ya, jadi ini merupakan kepemimpinan yang luar biasa. Daripada orang lain menderita, biar saya saja menderita. Saya melihat itu pada diri seorang pendeta yang pernah bersama-sama dengan kita melayani, yaitu Bapak Pendeta Markus Emmanuel Pingak, ya, yang pernah melayani bersama-sama di dalam jemaat kami GPIB Maranatha Surabaya. Dan ini merupakan pemimpin yang luar biasa. Tidak pernah kita membayangkan seorang pendeta kemudian melakukan acara pembasuhan kaki. Dia membasuh kaki daripada pelayan-pelayan yang lain, dan itu membuat kami semua sangat terenyuh, ya, Pak Pendeta Pinya ini. Bahkan ketika dia dituduh dengan hal-hal yang macam-macam, dia tetap mengalah dengan mengaku salah walaupun dia sebenarnya tidak bersalah. Ini satu kepemimpinan penghambaan yang luar biasa. Pada jam 5 pagi, setengah 5, jam 4, dia sering datang berkunjung kepada seluruh jemaat, satu persatu dikunjungi. Ini merupakan teladan kepemimpinan pendeta yang luar biasa. Ya, ini menjadi teladan bagi kita dalam pelayanan-pelayanan saat ini. Ya, kemudian kita bisa melihat pemimpin yang berjiwa hamba seperti itu. Kita lanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu pemimpin yang mengenal pemiliknya. Kita kalau lihat dari Yesaya pasal 1 ayat 3 dikatakan, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahami. Ini mau dikatakan tentang mengenal. Kata mengenal di sini artinya dari kata yada, yang artinya mengenal dengan dalam, mengenal dalam intimasi, mengenal seperti seorang
pria dan wanita atau suami istri dalam hubungan suami istri mengenal begitu dalam, dan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Nah, pemimpin yang mengenal pemiliknya adalah kita yang menjadi pemimpin, tapi kita tahu siapa Tuhan kita. Kita mengenal Dia karena apa? Kita melakukan intimasi dengan Dia. Ya, kalau dalam Matius pasal 11 ayat 23 dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Tapi dia tambahkan, dan orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Artinya kita bisa mengenal anak, akhirnya juga kita bisa mengenal Bapa karena ada di dalam anak. Itu karena apa? Karena Dia berkenan menyatakannya kepada kita. Dia berkenan memberikan anugerah, revelation, bahwa kita bisa mengenal Dia. Dan ini hal yang luar biasa bagaimana manusia mengenal akan Tuhannya, ya, dalam pengenalan keintiman. Karena ketika kata yang dipakai adalah epiginosko, yang artinya epi itu di atas, lebih daripada biasanya, dan ginosko itu sendiri adalah pengenalan yang pribadi. Sehingga apa? Di atas pengenalan secara dalam, atau di atas mengenal secara dalam dan sangat-sangat mengenal. Nah, ini yang disebut dengan close relationship, intimasi, kedekatan yang mendalam dengan Tuhan kita. Saudara yang terkasih, itulah pemimpin yang tahu dirinya siapa. Nah, sehingga apa? Pemimpin seperti ini mau membalas cinta kasih Tuhan dengan cara apa? Saya mau melayani, karena Dia adalah pemilik akan seluruh hidupku. Saya ingin melayani Dia dengan segenap hati saya. Pada bagian yang selanjutnya kita melihat bahwa pemimpin yang mengenal bukan hanya pemiliknya, tetapi dia mengenal akan dirinya. Artinya apa? Dia tidak menuntut untuk dihargai, tetapi dia mau hanya melayani, tidak membuat sesuatu untuk dirinya sendiri supaya dihargai. Nah, itu kita bisa lihat dalam Lukas pasal 17 ayat 7-9. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaiknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layani aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia, artinya hamba itu, adakah ia, artinya Tuhan itu akan berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Seorang hamba, karena dia adalah hamba, dia tidak lagi memiliki sebuah keinginan untuk dihargai oleh Tuhannya. Karena apa? Karena itu memang tugasnya. Hamba dalam pengertian doulos di sini adalah apa? Orang yang menghambakan dirinya dan dia tidak ada sesuatu untuk dirinya lagi. Dia secara full untuk apa? Untuk menghambakan dirinya kepada Tuhan. Tidak menuntut untuk dihargai lagi. Ya, ini hamba yang mengenal dirinya. Kemudian hamba ini adalah menyelesaikan pekerjaan dengan membajak dan mengembalakan. Artinya membajak adalah dia melunakkan akan hati yang keras. Ingat bahwa lembu itu kalau dia membajak, tanah yang keras itu dilembutkan. Nah, pekerjaan kita adalah sebenarnya membajak itu adalah melembutkan hati dari orang-orang. Bagaimana kita melayani dengan sungguh-sungguh supaya apa? Memberikan sebuah ketenangan, memberikan sebuah hati yang lembut sehingga apa? Menjangkau banyak orang datang kepada Tuhan. Dan mengembalakan, ingat bahwa Petrus pernah dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Menggembalakan ini dengan hati, dimana saya karena mengenal diri saya di hadapan Tuhan, saya mau mengembalakan umat gembalaan ini dengan baik, ya, dengan kasih, dengan penuh passion, ya, bukan hanya asal-asalan. Dan saya akhirnya menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan bagi saya. Itulah hamba yang mengenal dirinya. Dan bagian yang terakhir adalah dia harus juga melayani atau memprioritaskan dirinya untuk pribadi, melayani pribadi Tuhannya. Layani Tuhan hingga dirinya puas. Dalam hal ini merupakan prioritas dari semua bentuk pelayanan. Sebab bila dipuaskan, pasti dia akan memberikan segala keperluan kita. Sebab itu pakailah setiap kesempatan untuk melayani dia sebaik mungkin.
Seorang hamba yang tahu diri seperti apa, dia akan melayani Tuhannya sampai dengan puas. Itulah hamba-hamba yang disebut sebagai memiliki karakteristik lembu. Yang keempat, saudara yang kekasih, pemimpin yang mau dilatih. Ya, karena apa? Hosea pasal 10 ayat 11 dikatakan, Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan aku ini menyayangi tenguknya yang elok. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Ya, jadi Efraim ini digambarkan seperti anak lembu yang terlatih. Karena apa? Dia terus dilatih, ya. Untuk apa? Mengirik, ya. Nah, coba kita lihat ini seperti ini. Mengirik itu adalah bagian yang di atas, sedangkan yang bawah itu adalah membajak. Ini tugas daripada hamba yang mau dilatih. Nah, karena anak lembu ini mau dilatih, ya, anak lembu ini pedet dan dia dapat dilatih karena dia masih muda dan dia harus dilatih. Nah, seorang pemimpin yang mau dilatih, ya, kata melatih ini adalah lamat, yang artinya belajar, membiasakan diri. Siapapun juga dalam pelayanan apapun, dia harus mencoba belajar melakukan pelayanan itu dengan baik. Dia harus bisa membiasakan diri dengan kondisi yang ada. Nah, ini adalah dilatih mengirik gandum. Saudara tahu bahwa mengirik itu adalah gandum itu dipukul-pukulkan supaya apa? Bulir-bulir gandum itu jatuh karena berat, dan sekamnya itu dibawa diterbangkan angin. Ya, itu artinya apa? Dia harus melatih dirinya dalam pemahaman akan Tuhan yang kuat sehingga dia bisa membedakan antara yang jahat dan tidak benar, yang baik dan tidak benar, ajaran yang sehat dan ajaran yang menyesatkan. Itu untuk apa? Menjaga daripada umat gembalaannya. Dan kedua, dikatakan dia dilatih membajak, dikenakan kuk. Supaya apa? Dalam kuk itu kita bersama Yesus, misalnya Tuhan Yesus melewati kesukaran, membajak tanah, melayani orang-orang yang membutuhkan Kristus dalam hidup mereka. Tetapi bukan hanya kita dengan Kristus yang terus melayani bersama, tetapi kita bersama juga sekuk pelayanan dengan rekan-rekan yang lain, di mana kita saling bantu supaya apa? Pelayanan ini bisa berjalan dengan baik. Dan bagian yang terakhir, bagian kelima adalah pemimpin yang orientasinya kepada penuaian. Saudara, pelayanan itu tidak gampang, tetapi harus dilakukan dengan sungguh hati supaya apa? Orientasi penuaian ini ada. Dalam Amsal 14 ayat 4 dikatakan, kalau tidak ada lembu juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasilnya. Ini mau menyatakan bahwa kalau lembu itu tidak dipakai dengan maksimal, maka tidak ada menghasilkan gandum. Tetapi sebenarnya kekuatan maksimal, dia akan bisa melakukan banyak sekali hasil. Ya, nah tinggal kita. Apakah kita mau kerjakan untuk hasil yang banyak atau hasil yang apa adanya, atau kita pakai untuk hasil yang luar biasa? Saya boleh katakan orientasi hasil itu bicara tentang dua hal. Pertama, bicara kualitas. Di situ ada pembinaan, pelatihan, pendalaman Alkitab dalam membangun kualitas hidup rohani. Itu bicara kualitas. Dan kualitas ini jauh lebih gampang, dan kita katakan bahwa oh ya, setiap hari saya mengajar orang, saya memberitakan firman kepada orang, itu membangun akan kualitas hidup rohaninya. Tetapi yang harus kita juga pikirkan bahwa ada orientasi kedua, yaitu tentang apa? Kuantitas. Ya, saya tidak katakan kita harus pergi mengabarkan Injil kemana-mana supaya kuantitas itu meningkat dan jiwa itu banyak dimenangkan. Dalam dunia kondisi saat ini sebenarnya bicara tentang seberapa besar cakupan yang dapat dijangkau. Influence itu artinya pengaruh kita bagi pembangunan spiritual orang lain. Ya, bisa saja kita tidak di dalam gereja itu, tetapi karena kita bisa melayani dengan media dan sebagainya, itu memberikan influence pada mereka, itu sudah membangun akan orang lain. Nah, ini harus banyak kita lakukan, kita kerjakan. Pelayanan kita juga harus berarti kuantitatif, di mana kita bisa menjangkau semakin banyak orang. Ada orang-orang hebat yang luar biasa. Kita sebut saja Bill Graham, 100 tahun hidupnya. Dia mengabdikan untuk apa? Pembinaan secara kualitas maupun juga kuantitas. Begitu banyak khotbah-khotbah penginjilan dan begitu banyak orang yang dimenangkan untuk Tuhan. Bukan hanya sekedar kuantitas, tetapi juga kualitasnya dia bangun.
Berapa presiden Amerika dia menjadi penasehatnya. Dan ini orang yang sangat luar biasa, 100 tahun pengabdian hidupnya yang luar biasa. Orang yang sama dengan itu, yang disebut juga Billy Graham dari Afrika. Kita kenal Reinhard Bonnke. Dia umur 79 tahun, dia menangkan 79 juta jiwa, bahkan mungkin 100 juta jiwa orang Afrika yang dia sudah menangkan. Saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang berorientasi pada penuaian. Saya sudah memberikan kita gambaran tentang 5 karakter pemimpin yang adalah karakteristik lembu ini. Nah, saya memberikan kita 2 pilihan refleksi bagi kita. Keteladanan dan kepemimpinan yang utama ada pada Yesus. Dan kepemimpinan itu adalah menghamba atau melayani. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita melihat ya bahwa kepemimpinan itu adalah kepemimpinan menghamba yang melayani, saya mengajak kita untuk merenungkan Matius pasal 20 ayat 21. Dikatakan, kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Ini adalah Yesus berbicara dengan ibu daripada Yohanes dan Yakobus, ya. Lalu ibu ini berkata, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ya. Kemudian dia tambahkan, akhirnya pada ayat 26 Tuhan berkata, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hambamu. Ada 2, kita mau menjadi pelayan bagi orang lain, atau kita mau menjadi hamba bagi orang lain. Efeknya juga luar biasa. Saya mau tunjukkan ini seperti ini. Misalnya, Kristus di dalam tahtanya, di sebelah kanan ada, di sebelah kiri ada. Ya. Nah, kalau kita dikatakan mau jadi besar, megas, itu artinya be great. Nah, itu bisa juga dengan cara kita harus melayani, ya, menjadi pelayan. Tetapi kita juga bisa menjadi yang terkemuka, the first, yang utama. Itu adalah kita harus menjadi hamba. Nah, coba kita lihat ini. Kalau mau menjadi megas, kita harus menjadi pelayan bagi orang lain, di mana itu dikatakan sebagai diakonos. Tetapi kalau mau menjadi yang terkemuka, maka kita akan disebut dengan doulos, hamba yang tidak punya apa-apa, yang menggantungkan dirinya kepada tuannya. Inilah penghambaan lembu, mengorbankan dirinya untuk orang lain. Ya, karena Tuhan berkata bahwa aku juga hamba seperti doulos itu. Aku hamba yang adalah doulos itu. Nah, kemudian kalau kita tarik ke atas, ya, diakonos ini mengarah kepada my left, ya, sedangkan doulos mengarah kepada right hand. Saudara tahu apa arti my left? My left itu dari kata eunumos, yang artinya yang sekedar beruntung. Ya, Anda melayani diakonos itu seperti pelayanan officer, pelayanan, saya pelayanan meja, memberi makan orang dan sebagainya, melayani ibadah, itu diakonos. Ya, ingat, ini adalah bicara tentang fungsi diakonos, bukan diaken, ya. Ini adalah fungsi daripada diakonos. Kenapa? Seorang diaken bisa dia melakukan pelayanan doulos. Sedangkan doulos ini adalah pelayanan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, dekat dengan Tuhan, melayani dengan hati, sungguh luar biasa memberikan hidupnya bagi orang lain. Itu adalah doulos. Seorang diaken dia bisa saja melakukan pelayanan doulos, ya. Bahkan penatua, atau kita katakan penatua di gereja, mungkin dia hanya seorang pelayan diakonos. Karena apa? Dia hanya sekedar melayani yang official, ya, melayani meja, melayani penerima tamu, melayani apapun yang lain. Ya, tapi doulos melayani itu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa raganya dia persembahkan untuk Tuhan. Itu bedanya. Nah, efeknya adalah ketika itu hanya sekedar beruntung. Tapi ketika Tuhan tempatkan kita di sebelah kanan, dia katakan sebagai dexios, artinya tangan kanan yang istimewa. Apa artinya? Ya, artinya bisa saja itu merupakan sebuah tangan kanan Tuhan yang istimewa, di mana pada akhirnya kita akan mendapatkan mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita. Tinggal kita memilih.
Saya sekedar hanya untuk melayani diakonos, atau saya mau sungguh-sungguh melayani dengan hati, melayani dengan sebagai hamba Tuhan, melayani dalam kesungguhan, sehingga apa? Tuhan akan memandang saya sebagai orang tangan kanan yang istimewa. Semua tergantung kita. Dalam setiap pelayanan saya melihat ada orang-orang yang hanya sekedar melayani apa yang sudah ditugaskan sesuai dengan tatanan dalam gereja. Sudah tidak lagi memikirkan bagaimana saya menjangkau akan jemaat yang ada. Ya sudahlah, jemaat itu urusan orang lain. Pokoknya saya hanya menata dengan apa yang ada pada saat ini. Ya, padahal seharusnya kita keluar ke sana, datang kepada orang-orang yang di tengah pandemi ini, menolong mereka, membantu mereka, memberikan hati kita kepada mereka. Supaya apa? Mereka datang kepada Tuhan kembali. Kita jaring mereka kembali. Untuk apa? Senantiasa bergantung kepada Tuhan. Dua pelayanan yang berbeda, impact-nya akan berbeda. Dan Anda yang mana? Kita semua yang mana? Saya berharap ini menjadi refleksi kita, supaya menunjukkan bagaimana kita harusnya melayani. Kita harus melayani seperti Doulos, yaitu hamba yang sungguh-sungguh memikirkan pelayanan, mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan, sambil dekat terus dengan Tuhan, supaya dia bisa menjaga stabilitas pelayanan di hadapan jemaat. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi Kristen lembu, Kristen yang memberikan dampak bagaimana kita melayani, berkorban bagi orang lain, sehingga orang bisa melihat, oh ada Kristus di dalam hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.